Salah satu ciri khas manusia dan terlebih manusia yang beriman sebagai makhluk sosial, ia sangat peka dan terbuka kepada orang lain. Bacaan Injil hari ini saya ambil dari beberapa hal yang mungkin dapat kita renungkan bersama. Mengapa bisa terjadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Pertama adalah hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah ia sangat peka bagaimana merasakan empati, simpati, dan bela rasa kepada orang lain bahwa mereka lapar. Yang kedua adalah bahwa Yesus melakukan mujizat, mengajak orang lain, tidak dilakukan sendiri. Ia melibatkan para murid. Apa yang dimiliki oleh para murid menjadi sarana untuk melakukan sesuatu bagi sesama, yaitu 7 roti yang harus dibagi-bagi dan juga ikan. Ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dan para murid itu adalah apa yang ada, tidak direkayasa, tidak direncanakan, tidak tidak diprogramkan, tidak dirapatkan, tapi spontan. Apa yang mereka miliki itulah yang dipakai untuk membantu orang lain. Dan yang keempat, apa yang dilakukan Yesus pertama-tama, segala sesuatu yang ada, baik itu dari para murid ataupun dari siapapun, bahwa itu diberikan kepada sesama dengan mengucap syukur, mengucap berkat, sebagaimana tradisi orang Yahudi, di mana segala sesuatu itu dijadikan berkat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dengan kata berkat adalah bahwa apa yang mereka miliki pertama-tama dilakukan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan kepada sesama didasarkan pada iman kepada Tuhan, sebagai persembahan kepada Tuhan bagi atau untuk menolong orang lain. Dari keempat hal ini mungkin boleh kita renungkan bagi kita semua. Sejauh manakah kita juga menjadi orang yang spontan? Misalnya saja, biasanya di paroki itu banyak rencana ini, itu, dan sebagainya. Harus ada ini, harus ada itu. Dari dulu paroki katedral ini punya rencana membereskan sampah. Tetapi direncanakan tidak pernah terwujud. Karena tidak mulai. Banyak rencana, banyak rapat, tetapi tidak pernah mulai. Kalau misalnya mulai kira sampah itu, setiap orang yang ke gereja ini peka terhadap kotoran, entah itu tisu, entah itu plastik, entah itu daun yang mengotori tempat ini atau gereja ini.
setiap orang peka bisa membuang pada tempatnya, saya rasa itu menjadi suatu mujizat yang besar, menjadi suatu kebiasaan, menjadi habitus bagi banyak orang, bagi umat yang ditularkan, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat berharga bagi semua. Lalu gereja menjadi bersih, tidak hanya mengandalkan para karyawan, tetapi kalau setiap orang yang ke gereja ini bisa mengumpulkan, bisa membersihkan satu-satu, maka semuanya juga akan menjadi lebih kelihatan dan juga akan lebih berdampak pada habitus seseorang. Hal seperti itulah spontan, apa yang ada dimulai, dan itu yang berdampak seperti saya rasa yang mungkin seperti dilakukan oleh Yesus. Apa yang ada, kebetulan yang ada roti karena mereka lapar. Minta kepada para murid, kamu punya roti berapa? Apakah cukup atau tidak? Tidak penting. Yang penting ada roti, ada ikan, spontan dibagikan, dan hal yang kecil itu akhirnya juga bisa memberikan sesuatu bagi orang banyak. Kita tidak usah harus bikin tumpeng untuk 5.000 orang, nggak usah. Yang kecil-kecil aja. Kita juga tidak menyebut suatu kebersihan itu dengan mengumpulkan sampah semuanya. Tetapi kalau setiap orang yang kecil-kecil mulai disiplin diri membersihkan sampah, entah tisu yang kita bawa, entah plastik dari yang kita lihat, kita bereskan sendiri, dibuang pada tempatnya, saya rasa menciptakan suatu budaya atau habitus di mana kita juga akan melihat suatu mujizat yang lebih besar, di mana semua orang bisa menikmati, semua orang bisa melihat sesuatu yang berharga bagi semua. Itulah yang saya rasa boleh saya sebut perbanyakan roti, tapi juga sebenarnya Ekaristi. Ekaristi bukan hanya sekedar bahwa kita menerima komuni. Ekaristi juga adalah menghadirkan kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah mempersatukan kita agar orang lain pun menikmati dampak Ekaristi itu. Apa itu Ekaristi? Adalah bahwa seseorang bisa mempersembahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan bagi kebaikan orang lain.